Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini dari kelas 7 Sofia, Sekolah SMP IT Bina Insan Batangkuis. Assalamualaikum ya akhi wa ukhti atamma syailal baghdad wala tansa'i malur ribat idza kuntum umman Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala al-qalama wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Salawat serta salam selalu terlimpah dan curahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Sahabat dai, tahu nggak 23 tahun perjuangan Rasulullah menegakkan ajaran Islam di muka bumi ini. Banyak tantangan yang telah dilewati, berupa cacian, makian, siksaan, pemboikotan, bahkan rencana pembunuhan. Tetapi Rasul tidak bergeming. Beliau tetap istiqomah menegakkan ajaran Islam di muka bumi ini. Yang saya hormati, Dewan Judi yang wajahnya berseri-seri bak bulan purnama, hadirin yang berbahagia, serta teman-teman para generasi harapan. Pada kesempatan kali ini, saya Kartini akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema pentingnya ilmu dalam peningkatan peradaban Islam. Hadirin sekalian, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sejak awal turunnya wahyu, Islam telah meletakkan dasar yang paling kuat bagi pentingnya menuntut ilmu. Bukankah ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, yang artinya bacalah. Perintah ini bukan sekedar ajakan membaca huruf ataupun kata, tetapi juga membaca alam semesta, membaca kehidupan, dan mencari makna di balik ciptaan Allah. Dengan kata lain, Islam memerintahkan umatnya untuk menjadi umat yang berilmu dan berperadaban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa kedudukan orang berilmu sangatlah mulia di sisi Allah. Ilmu tidak hanya menjadikan seseorang lebih cerdas, tetapi juga lebih bijak, lebih bermanfaat, dan lebih berperan dalam membangun peradaban manusia. Hadirin sekalian, sejarah Islam membuktikan bahwa kemajuan peradaban Islam tidak terlepas dari kecintaan umat terhadap ilmu. Pada masa keemasan Islam, sekitar abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Di masa itu muncul para ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, ahli kedokteran yang bukunya Al-Qanun fi Al-Tib menjadi rujukan medis di Eropa selama berabad-abad, Al-Khwarizmi, pelopor ilmu matematika dan algoritma, Al-Biruni, ahli astronomi dan geografi yang meneliti pergerakan planet, atau Ibnu Haytham, penemu dasar ilmu optik. Semua itu menunjukkan bahwa ketika umat Islam mencintai ilmu, maka peradaban Islam pun gemilang.
Namun, semangat keilmuan itu kini mulai luntur disebabkan di sebagian umat Islam. Banyak yang lebih sibuk mengejar dunia tanpa dasar ilmu dan iman. Padahal kemunduran peradaban Islam bukan karena kurangnya sumber daya, tetapi karena kurangnya kesadaran untuk belajar dan mengembangkan ilmu. Oleh karena itu, kita, generasi muda Islam, harus mengembalikan semangat itu. Kita harus menjadi generasi yang haus akan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Karena dalam Islam tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Keduanya saling melengkapi dan sama-sama bernilai jika diniatkan karena Allah. Menuntut ilmu bukan sekedar untuk mendapatkan pekerjaan atau gelar, tetapi untuk mengangkat derajat diri, keluarga, dan umat. Dengan ilmu, kita bisa menjadi umat yang berdaya, mandiri, dan mampu bersaing di era global. Dengan ilmu, kita bisa memperkuat ekonomi umat, memajukan teknologi, serta menegakkan keadilan sesuai nilai-nilai Islam. Hadirin yang berbahagia, ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Tanpa ilmu, manusia akan tersesat dalam kegelapan kebodohan. Karena itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa mencari ilmu bukan hanya urusan dunia, tapi juga jalan menuju kebahagiaan akhirat. Maka menuntut ilmu harus disertai dengan niat yang ikhlas, semangat yang tinggi, dan akhlak yang mulia. Ilmu tanpa akhlak akan melahirkan kerusakan, tetapi ilmu yang disertai iman akan melahirkan kemajuan dan keberkahan. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita jadikan ilmu sebagai fondasi untuk membangun kembali peradaban Islam yang gemilang. Kita mulai dari diri sendiri dengan rajin belajar, membaca, dan meneliti. Kita hargai para guru, ulama, dan ilmuwan yang telah berjuang menebarkan ilmu. Dan jadikan setiap masjid, sekolah, serta rumah kita sebagai tempat tumbuhnya budaya ilmu. Ingatlah, Islam akan berjaya bila umatnya berilmu, dan umat akan lemah bila jauh dari ilmu. Karena itu, jangan pernah lelah belajar, sebab dengan ilmu kita mulia, dengan ilmu kita berperadaban, dan dengan ilmu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.